Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kebetulan ada materi untuk ulangan PH kelas 3 kelas 4 SD kurikulum Merdeka. Materinya tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, ini sejarah perumusan Pancasila ini dari buku paket anak saya. Ini kan kurikulum Merdeka ya. Memang informasinya lengkap, tapi kalimatnya tuh panjang-panjang, sehingga kayaknya cocoknya ini untuk buku paketnya anak SMP ya, karena anak SD ini kayaknya belum bisa mencerna dalam satu kalimat tuh ada belasan kata. Nah, di sini sejarah perumusan Pancasila. Jadi intinya perumusan Pancasila itu diawali dengan pembentukan BPUPKI tanggal 1 Maret 1945. Nama Jepangnya BPUPKI itu Dokuritsu Zumbi Chosakai. Nah, ini BPUPKI ini kebetulan dibentuk oleh Jepang, oleh pemerintah Jepang, karena Jepang pernah janji memerdekakan Indonesia, karena kan sebagai saudara apa tuh, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia gitu ya, 3A. Jadi karena kalah terus oleh melawan tentara sekutu, jadi Jepang ini memenuhi janji kepada Indonesia untuk memerdekakan Indonesia gitu. Padahal sebenarnya Jepang juga menjajah sih, tapi kabarnya bangsa Jepang, pemerintah Jepang tuh tidak menceritakan tentang penjajahan Jepang ini ke warganya. BPUPKI ini kan dia lembaga untuk menyelidik untuk mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI sendiri kan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi dia melakukan sidangnya itu tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertamanya ini membahas tentang dasar negara. Kan kalau nggak salah, syarat terbentuknya negara itu kan ada syaratnya ya. Jadi kalau mau bikin negara tuh harus ada syaratnya, ada warganya, ada pemimpinnya, ada peraturannya atau dasar negaranya gitu, ada undang-undangnya. Nah, ini untuk merumuskan dasar negara atau undang-undangnya ini gitu. Ketua BPUPKI tadi kan Dr. Rajiman Wediodiningrat. Nah, terus di sidang pertama itu Dr. Rajiman tuh nanya, siapa yang kita mau dasar negara Indonesia ini mau kayak gimana? Dijawablah oleh 3 tokoh ini, Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, kalau Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Inti pernyataannya itu yaitu ada 5. 1, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini Muhammad Yamin, versi dasar negara versi Muhammad Yamin. Kalau versinya Profesor Dr. Supomo, itu usulannya itu disampaikan pada tanggal 31 Mei 45. 5 juga nih, ada 5 dasarnya. 1, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno nih menyampaikannya pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno merumuskan 5. 1, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Terus di Insinyur Soekarno ini juga yang sempat berpikir dari 5 ini bisa diubah jadi 3, yaitu sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Juga bisa diringkas jadi 1, jadi Eka Sila, 1 sila, yaitu gotong royong. Nah, terus habis itu dirembuk habis diusulkan oleh 3 orang ini, dirembuk oleh panitia kecil. Panitia kecilnya ini merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu ada 9 orang, makanya disebutnya panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasim, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Haji Agus Salim. Ada 9. Panitia kecil ini menghasilkan dokumen yang berisi azas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Berdasarkan usulan Muhammad Yamin, dokumen hasil perumusan panitia 9 itu dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang dirumuskan jadi 5 nih. Ini bakal-bakalnya Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Ini hampir sama, tapi kecuali sila pertamanya yang sekarang itu sila pertama Pancasila yang kita tahu kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dulu di Piagam Jakarta atau Jakarta Charter
hasil rumusan panitia 9, sila pertamanya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi karena ada rembukan dari tokoh-tokoh bagian Indonesia Timur, jadinya yang menjalankan syariat Islamnya dicoret, jadi ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Nah, kemudian setelah BPUPKI-nya udah merumuskan itu, sekarang dibentuk PPKI. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus. Lalu PPKI terus dibentuk PPKI. Diganti jadi PPKI. PPKI itu PPKI Dokuritsu Zumbi Inkai. Kalau tadi kan BPUPKI Chosakai, kalau sekarang PPKI itu Inkai. Nah, akhirnya karena pelopor tokoh-tokoh pemuda berani, tokoh-tokoh pemuda mendesak Soekarno supaya Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, terus PPKI juga melakukan sidang pertamanya tanggal 18 Agustus 45. Nah, di sidang pertama PPKI itu disahkan pembukaan undang-undang yang suka kita baca di upacara bendera hari Senin tuh, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Sesungguhnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Telah selamat sentosa dan seterusnya ya. Nah, itu dibentuk dirumuskan saat PPKI, sidang 1 PPKI, pembukaan Undang-Undang 45. Itu juga hasil rumusan panitia 9. Jadi tadi panitia 9 tuh fungsinya merumuskan dasar negara yang Pancasila itu yang 5, dan juga tapi masih pakai yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Gitu. Terus nah, selain merumuskan dasar negara, panitia 9 juga merumuskan pembukaan UUD 45. Nah, sebelum sidang dimulai secara resmi, Bung Karno, Bung Hatta menemui tokoh Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teguh Muhammad Hasan untuk membahas rancangan pembukaan UUD yang merupakan hasil kerja BPUPKI.